Buruk sangka dan 40 kodah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dikisahkan dalam kitab Tafrihul Katfir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir, seorang laki-laki datang ke Baghdad. Alasan kedatangannya karena mendengar kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Tiba di Baghdad, laki-laki itu langsung menuju tempat Syekh Abdul Qadir dengan maksud ingin menemuinya. Namun setibanya di tempat kediaman Syekh Abdul Qadir, ia terkejut. Ia melihat kemegahan kandang kuda Syekh Abdul Qadir. Hamparannya terbuat dari emas dan perak, dan di dalamnya terdapat 40 ekor kuda yang sangat bagus dan belum pernah ada tandingnya. Melihat kenyataan semua itu, muncullah sangkaan buruk di hati laki-laki tersebut. Katanya, Syekh ini seorang wali Allah, tapi kenyataannya ia seorang pecinta dunia. Masa iya ada wali sangat cinta kepada dunia seperti ini? Orang semacam ini benar-benar tak layak menjadi wali Allah. Akhirnya, laki-laki tersebut tak jadi menemui Syekh Abdul Qadir dan lebih memilih singgah di salah satu rumah penduduk. Tak lama berselang, laki-laki itu jatuh sakit yang cukup parah, sehingga para dokter pun tak ada yang sanggup mengobatinya. Beberapa waktu kemudian, ada seorang ulama ahli hikmah memberi saran. Ulama tersebut berkata, penyakit ini tidak akan sembuh kecuali diobati dengan hati 40 ekor kuda. Lantas, ulama tersebut menjelaskan bahwa kuda itu memiliki ciri khusus dan bukan seperti kebanyakan kuda biasa. Orang-orang yang hadir di situ lantas menyahut, tidak ada yang memiliki kuda seperti itu dan sebanyak itu kecuali Syekh Abdul Qadir. Coba saja temui beliau karena ia seorang yang murah hati dan dermawan. Temuilah Syekh Abdul Qadir untuk diminta kudanya. Dengan sangat mudah Syekh memberikan dan merelakan semua kudanya untuk dijadikan obat penyakit si laki-laki tadi. Maka satu persatu kuda dari Syekh Abdul Qadir itu disembelih, lalu diambil hatinya dan dijadikan obat. Setelah diobati dengan hati kuda, laki-laki itu sembuh lagi seperti biasa. Untuk menyampaikan rasa terima kasih, si laki-laki itu pun datang menghadap Syekh. Lantas Syekh Abdul Qadir menjelaskan, jika engkau ingin tahu, kuda-kuda itu sengaja aku beli untuk mengobati penyakitmu. Sebab kemarin engkau datang ke sini semata-mata karena senang kepadaku. Aku tahu engkau akan jatuh sakit, dan tidak ada obatnya kecuali hati 40 ekor kuda yang seperti ini sifat-sifatnya. Tapi engkau tidak mengetahuinya. Buktinya, engkau bertamu di rumah orang lain. Dari kisah di atas dapat dipetik beberapa pelajaran. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir adalah seorang yang telah mencapai derajat kewalian yang tinggi, sehingga menyandang gelar Sultanul Aulia alias rajanya para wali. Yang kedua, karena keluhuran derajatnya, Syekh Abdul Qadir memiliki karomah yang luar biasa. Salah satu karomah menyelamatkan orang-orang yang mencintainya. Yang ketiga, hadirnya para wali di majelis-majelis mulia dan nyatanya pertolongan mereka kepada orang-orang yang berwasilah dengan mereka. Yang keempat, zuhud bukan berarti menolak dunia, melainkan tidak bergantungnya hati ini pada dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Justru dengan zuhud, dunia menjadi sarana mencapai ridho Allah. Sebab kunci zuhud terletak pada ketidaktertarikan hati pada dunia, bukan pada banyaknya harta. Yang kelima, betapa murahnya hati Syekh Abdul Qadir sampai-sampai merelakan 40 ekor kudanya untuk mengobati orang yang mencintainya. Sikap itu sekaligus mementahkan prasangka buruk terhadap dirinya sebagai pecinta dunia yang jauh dari sifat zuhud. Yang keenam, tidak boleh berburuk sangka kepada sesama manusia, sebab boleh jadi ia adalah wali atau kekasih Allah.
Sementara dari wali-wali Allah kadang banyak perkara yang di luar nalar sebagai bentuk karomahnya. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.